Hai semuanya, Assalamualaikum. Balik lagi di YouTube channel Nana Majnun. Dan untuk hari ini Tante Nana bakal share resep dan cara pembuatan bubur candil yang super enak banget, rasanya mantap, dan ini cocok banget untuk dijadikan ide jualan karena sekarang lagi musim hujan, jadi cocok buat makan yang hangat-hangat. Nah, kalau kalian penasaran, langsung aja kita akan ke tutorialnya. Sebelumnya, bagi yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Pertama-tama yang akan aku bikin ini adalah bubur candil, dan untuk bahan dasarnya ini bervariasi. Kalian bisa menggunakan tepung ketan atau tepung tapioka atau juga menggunakan ubi. Untuk yang aku pakai ini, aku menggunakan campuran dari 4 sendok makan tepung tapioka dan tepung ketan sebanyak 400 gram. Tepung ketan yang aku pakai ini mereknya Rose Brand. Kalian juga bisa menggunakan merek apa aja. Selanjutnya ini akan aku tambahkan dengan 2 gelas air hangat atau air panas, dan cara pemberiannya itu secara bertahap, jangan langsung diberi sekalian, tapi sedikit demi sedikit aja biar kalian tahu tepungnya itu tidak terlalu keenceran. Nah, langsung aja ini akan aku ulen menggunakan tangan. Pastikan tangan yang kalian buat ngulen itu sudah bersih ya. Kemudian kalau sudah tercampur kayak gini, akan aku tes kalau sudah bisa dipulung dan tidak keras ataupun tidak lembek, itu tandanya udah siap adonannya. Nah, setelah itu ini alasnya aku kasih tepung beras biar tidak lengket ya. Kemudian akan aku pulung. Untuk ukurannya bervariasi, kalian bisa menggunakan pulungan besar, tapi kalau ini aku menggunakan pulungan kecil biar jadinya banyak, karena ini kan untuk dijual ya teman-teman, biar nanti cuannya juga banyak. Nah, setelah itu ini aku bikin kuah gula merahnya. Ini ada gula merah sebanyak 200 gram, ada juga pandan dan juga air sebanyak 2 liter. Nah, untuk irisan nangkanya ini sesuai selera, kalau kalian punya monggo, kalau nggak punya juga nggak apa-apa. Setelah semuanya masuk, ini akan aku pindah ke wadah yang lebih besar lagi, karena kan ini akan aku masukkan si adonan candilnya, jadi biar muat ya. Kemudian masukkan adonan candilnya yang sudah dipulung-pulung, masukkan semuanya aja, dan ini aku setel apinya tuh sedang ya teman-teman, jangan terlalu kecil dan jangan terlalu besar. Setelah semua adonannya masuk, ini akan aku masak selama kurang lebih 10-20 menit atau sampai matang ya. Dan selama pemasakan itu jangan lupa untuk selalu diaduk biar tidak menempel di dasar panci. Nah, kalau sudah matang tuh tandanya seperti ini. Teman-teman juga bisa ngicipin 1 biji aja. Kalau sekiranya tengahnya itu udah nggak keras, udah lembek, itu tandanya udah matang. Bubur selanjutnya ini adalah bubur sumsum. Kali ini aku menggunakan bubur sumsum yang rasa pandan. Jadi ini ada 300 gram tepung beras dan juga ada jus pandan 300 ml. Untuk jus pandannya ini aku dari 3 helai daun pandan yang aku blender menggunakan santan. Kemudian aduk semua tepungnya sampai larut ke dalam jus pandan. Nah, setelah larut seperti ini, bisa langsung ditambahkan dengan santan sebanyak 2 liter 500 ml atau 2 liter setengah. Nah, ini untuk pemberian santannya itu bertahap sambil diaduk-aduk biar tidak ada tepung yang mengendap ataupun tepung yang bergerindil. Selanjutnya tambahkan 1 sendok makan pasta pandan. Kalian juga bisa menggunakan full pasta pandan ataupun full daun pandan. Kalau aku sih aku mix ya, karena kalau pakai daun pandan asli semuanya itu warnanya nggak bakal keluar. Tapi kalau dikasih sedikit kayak pasta pandan tuh akan keluar warnanya dan cakep banget. Nah, setelah itu kita masak, dan selama memasak bubur sumsum ini wajib untuk selalu diaduk biar nanti hasilnya lembut dan tidak bergerindil. Nah, setelah beberapa menit adonannya ini udah matang, udah panas dan meletup-letup, dan ini teksturnya udah lembut banget. Dan kalau sudah seperti ini, kita matikan kompor kemudian disisihkan. Untuk bubur selanjutnya ini ada bubur mutiara. Caranya gampang banget, jadi siapkan 1 liter air, masak sampai airnya itu panas ataupun mendidih. Setelah panas seperti ini, masukkan 1 bungkus mutiara.
Nah, untuk satu bungkus mutiara ini harganya murah banget. Kalau nggak salah 2.500 atau 3.000 kalau di Pulau Jawa. Nah, setelah itu ini masak selama kurang lebih 5 menit. Setelah 5 menit ini bisa langsung didiamkan. Didiamkan ini selama kurang lebih 30 menit. Jadi intinya di sini aku pakai masak dengan metode 5-37. Nah, setelah seperti ini masak kembali selama 7 menit dengan api kecil. Jangan lupa untuk diaduk-aduk. Kalau sudah selama 7 menit dimasak dengan api yang kecil, ini bisa langsung dimatikan, kemudian ditutup dan biarkan aja sampai nanti benar-benar matang sendiri. Nah, metode 5-37 ini sangat rekomen banget buat teman-teman yang mau masak kayak bubur mutiara ataupun bubur kacang ijo. Itu cocok banget karena selain bisa menghemat waktu juga sangat bisa menghemat gas. Jadi jangan lupa untuk dicoba ya. Dan untuk yang terakhir ini aku akan bikin kuah santan kentalnya. Di sini ada 1 liter santan dari kelapa yang udah diparut dan dikasih dengan air. Kemudian akan aku kasih dengan 1 sendok teh garam. Dan juga ada 3 sendok makan tepung beras. Untuk tepung beras ini gunanya untuk mengentalkan santannya. Jangan lupa dikasih air dingin dulu sebelum dicemplungin ke dalam santan panasnya. Nah, jangan lupa juga untuk selalu diaduk karena kalau kalian lupa mengaduk aja takutnya nanti airnya atau santannya itu mengembang, alhasil santannya bakal pecah dan itu rasanya nggak enak banget. Nah, kalau sudah matang seperti ini hasilnya bakal kental dan setelah itu ini bisa langsung ke tahap yang terakhir yaitu tahap packing. Nah, untuk tahap packingnya ini di sini aku menggunakan styrofoam kotak. Nah, ini akan aku bagi jadi untuk takaran dari sumsum pandannya itu sebanyak 3 sendok makan. Terus untuk candilnya ini biasanya aku pakai 1 centong sayur dan untuk mutiaranya aku pakai 2 sendok atau 1 sendok. Jadi nanti bisa disesuaikan ya. Nah, setelah itu ini bisa langsung ditutup kalau udah dingin. Jadi jangan panas-panas ditutup karena nanti bisa gampang banget untuk basi. Teman-teman juga bisa menggunakan topping ya. Ini bisa dikasih topping kayak nangka ataupun irisan daun pandan biar lebih cantik lagi. Untuk satu resep ini biasanya aku bisa menghasilkan sampai 20 box styrofoam seperti ini. Jadi ini tuh dijual, kalau aku jualnya ya di Sidoarjo ataupun di Lamongan itu aku kasih harga Rp7.000. Itu sudah 1 boxnya. Untuk boxnya ini harga per boxnya itu Rp300 kalau di Lamongan, sedangkan kalau di Sidoarjo itu Rp250 per boxnya. Jadi kalau sudah ada buburnya ini harganya aku bisa mencapai 7.000-an. Untuk santannya ini kalau ada yang beli tuh aku bungkus sendiri di plastik kecil ya. Jadi cukup 1 centong sayur aja karena ini kan kental dan juga gurih. Jadi tuh rasanya tuh ada manis, ada gurih, pokoknya enak banget. Apalagi santannya ini kerasa banget. Nah, jika teman-teman bingung untuk bahan-bahannya itu kisaran di harga berapa aja, jangan lupa nanti dicek di deskripsi box. Sekian video tutorial hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jika kalian suka, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, dan share video ini. Dan kalau sudah nyobain dengan resep yang aku share, jangan lupa juga untuk tag aku di Instagram @nanamajinun. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.